عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحكيم الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها تحت لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الهدي والإمداد بصفات العلية مستجرا فيض البركة على ما له وأولاه ومثني بحمد موارثه سائحة هنية ممتلئا بأسوب الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على نور الموصوف بالتواضع والأولية المذكر في الغران الكريمة والجبال وأستغفر الله تعالى رضوانية والرضا الطاهرة النبوية ويغفر الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله
ولما دخل من حمله
وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'abadu. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, beliau berkenan menolong kita, memberikan syafaatnya untuk kita di yaumil mahsyar, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak limpahan rahmat, limpahan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menghadiri majelis taklim yang sekarang diadakan setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memantaskan diri kita untuk memasuki surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan, tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah kepada kita semua yang ada di sini selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang kami muliakan yaitu guru kita Bapak Ustaz Abdul Syukur, yang kami hormati pula yaitu Bapak Ketua Masjid Sembilan Nur Bapak Muhammad Sulaiman, yang kami hormati pula yaitu Bapak Haji Hasan, Bapak Haji Lilin, Ustaz Wawan, dan juga seluruh jamaah, baik itu dari bapak-bapaknya ataupun dari remaja-remaja putranya, dan juga yang kami hormati pula yaitu dari
menjadi ibunya dan juga para remaja-remaja putrinya yang kita dapat saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa kagum saya kepada para jamaah sekalian. Baiklah, marilah kita mulai acara yang selanjutnya, yaitu kita dengarkan dan kita simak uraian yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Abdul Syukur. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau uraikan kita semua mendapatkan manfaat dari ilmunya. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad arsyadana ila sabilit ta'ati wal sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin karamin, para asatidzah wal ustadzah, para guru, para muallim dan muallimat yang saya hormati dan saya muliakan, alladzina lam tudhkar asma'uhum ta'zima wa takrima. Segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para hujjah, bil khusus tentunya kepada ketua DKM Masjid Jami An-Nur beserta seluruh jajaran pengurus yang saya hormati, serta tentunya kepada para sesepuh, para bibi sepuh yang juga saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, putra dan putri yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita semua berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini kali pertama kita bertemu di malam Sabtu ya, betul ya. Udah berapa kali? Ini kan? 3. Oh 3 ya? 4 sama ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Karena apa-apa tadi saya di dalam itu rame di pos, di pinggir jalan daripada nonton bola. Saya pikir wajah-wajahnya jangan nggak ada daripada nonton bola. Ya, tapi ternyata nggak, alhamdulillah. Nggak dapat info. Nah,
Bapak Ibu sekalian, adik-adik remaja putra dan putri yang saya cintai. Pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan satu hadis dari Abu Kabsyah Al-Ahmari radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal dunya li arba'ati nafarin, 'abdin razaqahu Allahu malan wa 'ilman, fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fa hadha bi afdalil manazil." Ila akhir hadis. Hadis ini terkait dengan penjelasan Rasulullah SAW bahwasanya dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimiliki oleh 4 golongan orang. Jadi kita bicara dunia, tapi tetap ujungnya untuk akhir. Kenapa kok bisa bicara dunia untuk kepentingan akhirat? Karena memang kita tidak mungkin berhasil dan sukses di akhirat tanpa melalui dunia. Maka ada beberapa istilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dunia. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat, tempat bercocok tanamnya akhirat. Apa yang kita tanam di dunia itu yang akan kita petik nanti di akhirat. Ada juga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya markabul akhirah. Dunia ini kendaraan akhirat. Nah, maka siapa orang yang mau nyampe akhirat dengan selamat, maka dia harus mampu mengendarai dunia ini sesuai dengan rambu-rambu dan koridor yang telah ditetapkan baik oleh Allah maupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini alhamdulillah ada anak-anak muda, ada remaja. Jadi mumpung masih muda, dicatat baik-baik. Nanti keempat golongan ini kita bakal ada di mana? Apakah ada di golongan yang pertama, ada di golongan yang kedua, atau ada di golongan yang ketiga atau keempat? Hanya saja yang perlu kita camkan 1 dan 2 ini bagus. Tapi kalau 3 dan 4 ini jelek. Maka setelah Rasulullah SAW mengatakan pasti di dunia itu milik 4 golongan, yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah abdin razaqahu Allahu malan wa ilma, seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Jadi di golongan yang pertama, golongan orang yang diberikan ilmu juga diberikan harta. Kira-kira kalau kita disuruh pilih antara ilmu dengan harta, pilih mana? Pilih mana? Yakin? Miskin gak apa-apa. Kalau ibu-ibu mah, kalau ibu-ibu mah udah beda banget, gak apa-apa lah, memang ambil lewat kan gitu ya. Tapi kalau yang muda-muda mikir nih, miskin gitu ya. Nah, benar jawabannya kita kudu milih ilmu. Sebab insya Allah para jamaah sekalian yang adik-adik terutama yang remaja-remaja, perhatikan. Kalau kita punya ilmu manfaat, insya Allah hidup itu gak bakal susah. Gak bakal. Ya, gak bakal. Tapi ada katanya itu orang ustaz
Ustaz katanya miskin hidupnya. Oh itu mah sekedar menunjukkan sempurnanya afal Allah. Gitu. Tapi logika normalnya, logika manusianya para jamaah sekalian, orang yang berilmu dan ilmunya itu manfaat, logikanya gak bakal susah. Sebab apapun yang kita miliki selama itu bermanfaat buat orang banyak, orang cari kita. Orang cari kita. Gak usah susah-susah, Bapak Ibu sekalian, ngomong ilmu agama yang besar gak usah. Ada orang punya ilmu bikin nasi uduk jago, enak, hidup gak kira-kira? Orang kalau mau cari nasi uduk pasti dia, ya, sebab dia dianggap ahlinya. Mana bukti dia ahli nasi uduknya? Lain cerita kalau ilmu nasi uduknya gak manfaat. Kenapa? Oh dia belajar bikin nasi uduknya boleh nyolong-nyolong. Pernah ikut sama orang dagang nasi uduk, kata yang jualan jangan dibocorin ya rahasianya, ini resepnya ini dibocorin aja orang. Nah orang yang dapat bocorannya pakai itu resepnya jualan nasi uduk. Nah itu belum tentu lain. Maka demikian kalau sekedar bikin nasi uduk perlu ilmu, dan kalau ilmunya itu manfaat hidupnya insya Allah berkah. Apalagi orang yang paham ilmu agama, apalagi orang yang paham ilmu-ilmu yang sekira-kira kita mempelajarinya itu gak cukup setahun 2 tahun. Orang mondok kan gak cukup setahun 2 tahun, betul? Orang mau bisa bikin pesawat kan gak cukup kuliahnya setahun 2 tahun. Orang mau bisa bikin apa, ya, punya ilmu, punya spesifikasi, kekhususan, skill, itu gak cukup setahun 2 tahun. Maka manakala ilmunya itu manfaat, berkah, insya Allah harta mengikut. Para jemaah, harta mengikut. Mana buktinya? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu pernah ditawari oleh Allah 2, mau ilmu atau mau harta. Harta itu berikut di dalamnya jabatan, kekuasaan, kerajaan, harta. Yang satunya ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Maka justru karena dia memilih ilmu, akhirnya kerajaannya dapat, hartanya dapat, fasilitasnya ikut, semuanya dapat. Maka wajar kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Kenapa? Fa innal ilma yahrusuka. Kalau engkau punya ilmu, ilmu yang akan menjagamu. Ilmu menjagamu dari kesulitan, ilmu menjauhkanmu dari kemiskinan, ilmu menjagamu dari penyimpangan, ilmu menjauhkan engkau dari kemurkaan Allah. Ilmu yang jaga kita kalau kita punya ilmu. Tapi kalau kita punya harta, apa kata beliau? Wa annal mala tahrusuhu. Adapun harta, kamu yang harus menjaganya. Tuh. Coba ingat gak dulu ini yang punya motor pertama, dulu punya motor, beli motor baru, ingat apa enggak? Iya. Nah, motor sedikit, ya, udah bersih, mau pakai hujan, jadi nggak pakainya. Sayang lah kalau boleh bersih, kan gitu ya. Namanya motor baru. Kita mau tidur, pagarnya dikunci kan? Kunci, pintunya dikunci kan? Motornya ditutup kan? Baru punya motor repotnya kayak begitu.
Gimana kalau di kamar ibu-ibu ada duit cash 300 juta? Berani nggak tinggalin rumah kayak kunci rumahnya? Nggak berani. Ya, itu repotnya punya harta, kita yang kudu jagain hartanya. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang jaga kita. Kalau harta mah dibagiin, habis apa? Tapi kalau ilmu dibagiin, habis apa? Kagak, malah bertambah. Alhamdulillah. Tapi berapa banyak sekarang orang-orang yang nggak apa-apa nggak punya ilmu, yang penting punya harta. Tuh. Maka sekarang anak-anak muda banyak yang berpikir, udah sekolah gak usah pinter-pinter, kuliah gak usah pinter-pinter, udah cita-citanya apa? Pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator, gitu. Udah jadi konten, kenapa? Karena Anda dapat duitnya banyak, dapat duitnya gampang. Tapi awas, teknologi itu akan ada akhirnya. Ketika masa teknologi ini berakhir, lalu kita gak punya ilmu, repot kita. Maka kan akhirnya ilmunya juga orang sekarang pindah. Kalau dulu ilmu itu fis sudur, ya. Tapi kalau sekarang fil jawalah, ya kan? Ilmunya di handphone, ilmunya di tablet, ilmunya di laptop. Begitu handphonenya baterainya habis, ilmunya juga habis. Ya, kan sekarang ada AI, ada ChatGPT, ya. Dan anak muda bang, kita tanya apa aja bisa jawab dia. Ya, dia kita tanya apa saja bisa jawab. Yang penting dia punya HP. Tapi yang jelas HP-nya perlu ada paket datanya, ya kan? Bisa nyambung ke internet. Coba jelaskan perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Dia dengar juga belum pernah misalnya. Beda jamak takdim sama jamak takhir. Dia ngerti kemana? Dijelasin, oh jamak takdim ini, jamak takhir ini bisa jawab. Yang penting bisa. Tapi apakah itu yang dimaksud ilmu? Bukan. Itu namanya pengetahuan. Itu namanya informasi. Jadi kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang Islam, lalu mengintegral ke dalam diri kita menjadi suluk. Pengetahuannya itu dibuktikan olehnya menjadi sikap, cara dia berbicara, cara dia berpikir, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah bisa membimbing, itu baru namanya disebut ilmu. Maka kalau informasi bisa didapatkan dari mana saja, pengetahuan bisa diperoleh dari mana saja, tapi yang namanya guru nggak bakal bisa digantikan oleh siapapun. Maka itu menunjukkan ilmu itu lebih berharga daripada harta. Lalu apa lagi kata Rasulullah SAW? Setelah orang ini diberikan oleh Allah ilmu dan harta, ada punya harta, ada punya ilmu. Fahuwa yattaqi rabbah, dan dia dengan ilmunya itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa yasilu fihi rahimah, dia juga menyambungkan tali silaturahim dengan saudaranya dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia juga tahu
Ini adalah golongan yang paling baik, golongan yang terbaik. Orang dianugerahi harta juga orang yang dianugerahi ilmu. Dengan hartanya, dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya dia menyambungkan tali silaturahim. Dengan ilmunya dia tahu hak Allah yang ada pada hartanya. Maka yang seperti ini adalah sebaik-baik golongan pemilik dunia. Lalu bagaimana kalau ada orang yang dianugerahi ilmu tapi tidak dianugerahi harta? Nah, ini golongan yang kedua. Kata Rasulullah, wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala. Ada golongan yang kedua, orang yang dianugerahi ilmu tapi tidak dianugerahi harta. Artinya apa? Ya, orang punya ilmu tapi hidupnya sederhana. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, bahwa salihun niat, dia itu punya niat yang benar. Ya, dia nggak punya harta, tapi dia punya niat yang benar. Sehingga kata Rasulullah, yaqulu law annani mala la amiltu bi amali fulani. Kalau seandainya Allah berikan kepadaku harta yang banyak, aku juga pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan yang pertama. Keluarin zakat, keluarin sedekah, sambung silaturahim dengan keluarga, ibadah yang tak ditinggal, sholat lima waktu dijalankan. Ya, dia akan berpikir itu. Kalau dia mulai harta, saya akan lakukan itu. Cuma azab, cuma niat. Maka kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi, dalam pandangan Allah kedudukannya itu bergantung kepada niatnya. Sekalipun dia tidak punya harta, tapi dia berasal kalau punya harta dia akan tasarrufkan di jalan Allah. Maka kata Rasulullah, dia dalam pandangan Allah itu sesuai dengan niatnya. Maka fa'ajruhuma sawa. Golongan yang kedua dengan golongan yang pertama dalam pandangan Allah pahalanya sama. Nah, makanya untuk kita yang udah 40 tahun lebih, udah 50 tahun lebih, gak punya harta, udah, gak usah ngejar-ngejar dunia, jalan aja seadanya. Yang penting ibadahnya benar. Sabar. Jangan ini Allah. Mungkin karena godaannya, yang namanya godaan itu pada zaman dia punya ilmu tapi dia nggak punya harta, akhirnya banyak maaf orang-orang yang melacurkan ilmunya. Orang yang melacurkan ilmunya, ustaz-ustaz, mu'alim-mu'alim, kiai-kiai, ya, dekatnya sama pejabat, dekatnya sama orang-orang kaya, dekatnya ngarep apa? Ngarep kebagian hartanya. Lalu ketika ada bentrokan kepentingan antara rakyat dengan para pejabat, dia berpihak kepada pejabat. Banyak nggak yang gitu? Alhamdulillah. Saya menyampaikan ini tidak dalam rangka menjelekkan siapapun, hanya sekedar untuk mengukur bahwa yang begitu itu tidak baik. Lalu bagaimana dengan kita? Ya belum tentu juga.
Kalau kita jadi orang itu belum tentu kita bisa lebih baik dari dia, belum tentu. Mungkin kita bisa ngomong benar, mungkin kita bisa teriak tentang keadilan, karena duitnya nggak ada di hadapan kita, nggak ada yang ngasih kita uang. Teriak-teriak, bantu koruptor, apalagi ya sikap itu apa namanya, pencuri pedasi. Begitu dia jadi ya, begitu dia duduk di situ sama aja ternyata. Bisa jadi kita juga begitu. Sekarang kita ngomong bebas karena kita ada di situ. Begitu kita ada di situ sama. Nah, lebih lagi maka penting kepada jemaah berdoa selalu kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah yang benar, kasih lihat yang benar ya Allah, biar kita bisa lihat lalu kita bisa ikutin. Kasih lihat yang batil itu batil ya Allah, biar kita bisa jauhin itu. Kenapa kita minta dijauhin? Kalau kita ditimpa belum tentu kuat, belum tentu kuat. Nah, maka bagi orang-orang yang dipandang punya ilmu tapi hidupnya sederhana, sabar. Nggak usah deket-deket sama Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali, Pak Gubernur, nggak usah. Dan kita pakai aja. Kalau mereka datang kepada kita, ya, minta doa, kita doain. Namanya tamu, kita sajiin, kita suguhin gitu ya. Tapi kalau kita yang harus datang ke kantornya, datang ke rumahnya, mengetuk pintu kantornya, jangan. Gak boleh. Orang adil itu tidak boleh datang kepada penguasa. Sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mau mengetuk pintu ulama. Tapi kalau ada ulama yang mengetuk pintu penguasa, itu seburuk-buruk ulama. Gak boleh. Makanya kita jaga jarak adalah sekira-kira kita gak kuat, mohon dijauhkan dari fitnah yang seperti itu. Amin ya rabbal. Nah, maka dua golongan ini yang bagus sebenarnya, punya harta, punya ilmu, ya. Yang kedua punya ilmu doang, nggak punya harta, tapi dia punya azab. Kalau dia anugerahi harta, dia akan beramal soleh seperti golongan yang pertama. Bagus dua-duanya. Nah, untuk adik-adik yang remaja, awas. Kekayaan itu tidak ditentukan oleh pekerjaan. Kekayaan itu tidak ditentukan oleh pekerjaan. Saya tanya, dokter, tahu dokter? Apakah semua dokter kaya? Ada dokter yang miskin? Guru agama, apakah guru agama semuanya miskin? Ada guru yang enggak semua guru Jadi nggak usah takut ketika memilih pekerjaan, ketika memilih di mana kita akan mengabdikan diri kita supaya bermanfaat kepada orang lain. Nah, jangan jadi guru lah, miskin. Gak usah. Kalau memang kita punya pilihan jadi guru, niat jadi guru. Bismillah, rezeki mau urusan Allah. Kalau memang niat mau jadi dokter, silahkan jadi dokter. Rezeki mau urusan Allah. Gitu. Jadi enggak berbanding lurus antara pekerjaan dengan rezeki. Ada orang yang pekerjaannya bagus, rezekinya sempit, nggak bisa kaya. Ada orang pekerjaannya nggak kemana-mana, Pak. Ada di Jawa, di mana saya lupa ceritanya. Ya, nggak kemana-mana, ya di kamar aja sehari-hari. Pertama dia beli motor, kedua dia beli mobil, ketiga dia bangun rumah.
dipisahin buntut pesawat. Dia bisa tuh dari komputer kiri, kanan sampai kiri. Gajinya ribuan dolar. Lama, tapi dia punya ilmu. Jadi sudah jalankan saja. Sebaik-baik pekerjaan adalah kita melakukan apa yang kita cintai dan kita mencintai apa yang kita lakukan. Ini yang paling baik. Ya, kayak saya kenapa jadi guru? Karena memang saya dari dulu senang jadi guru. Jadi saya mencintai apa yang saya lakukan, nggak stres. Orang waktu itu punya amal udah biasa aja saya mengajarkan. Diajarin bisnis keluar dari ketinggian Pak Ketua. Diajarin bisnis ini gitu begini. Ya, coba jualan. Udah mau sore kalau udah kasih. Emang gak ada bakal bisnis. Udah, yang saya nikmati mengajar, maka saya berikut mengajar. Saya jadi guru sudah dari tahun 1992 saya sudah jadi guru. Berapa puluh tahun? Ini Pak ini guru. Ya. Kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, masya Allah enjoy, kita tenang, nggak stres. Ya, malah banyak yang bilang umurnya udah tua, tampilannya masih muda. Kenapa? Karena nggak stres. Berapa banyak orang-orang yang umurnya masih muda tapi tampilannya udah boros. Ya, nah maka sebaik-baik pekerjaan itu lakukan apa yang kita cintai apa yang kita lakukan. Nah, kedua. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini jelek. Awas. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak, tapi Allah enggak kasih ilmu. Allah enggak kasih ilmu. Bahwa ya'dilu fi malihi, dan dia hancur, dia terjatuh ya dalam gelimang hartanya. Biwajri ilmin, tanpa ilmu. La yataqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Rabbnya. Wa la yasiru fihi rahimah, dan dia juga tidak menyambungkan tali silaturahimnya. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia juga tidak mengetahui hak Allah yang ada pada hartanya. Fahada bi akhbatil manazil, dan ini adalah kelompok yang paling jelek. Maka hati-hati ketika dianugerahi harta, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira kita udah wajib mengeluarkan zakat atau belum? Dari mana hitungnya? Kalau dagang pada yang sekalian, ya, sekira-kira perputaran omsetnya itu lebih dari 85 gram emas dalam satu tahun. Kalau 85 gram berarti sekarang berapa puluh juta? Kalau nggak salah sudah hampir 2 juta biasa gramnya ya. Taruhlah kita bulatkan 2 juta 85 kali 2 berapa? 170 juta. Ya, 170 juta selama 1 tahun. Walau omset dagang kita udah 200 juta lebih, keluarin 2,5%. Anda yang kerja di kantor, di pabrik dan lain sebagainya, keluarin zakat apakah itu? Hitungnya kemana? Ke pertanian. Bapak Ibu sekalian, petani itu begitu dia panen 500 kilo ke atas, dia keluar zakat minimal 5%. 5 sampai 10%. Kita ambil yang kecilnya ada deh 5%. Maka kalau 500 kilo, kira-kira berapa duit sih 500 kilo?
kilonya misalnya 10.000 misalnya ya, ini contohnya. Kalau sekilonya 10.000 berarti 500 kilo berapa? 5 juta 50. Masa sih? 500 kali 10 5 juta. 5 juta kali 3 100. Iya 15 juta. 15 juta dalam 1 tahun. Berarti kalau kita kerja gajinya UMR itu sudah kena wajib zakat. Kita terima gaji misalnya 4 juta, keluarkan 5% setiap bulan. Ya, setiap bulan. Sebab petani dia mengeluarkan zakat setiap kali dia panen. Awas. Jadi jangan kalau kemudian kita punya gaji 4 juta, 5 juta, 20 juta, gak pernah keluar zakat. Kalau gak pernah kerja di pabrik, kerja di kantor, maka ada zakat. Siapa bilang? Ya, ada zakatnya. Maka kalau kita gak pernah mengeluarkan zakat, pada jamaah sekalian dari hasil pekerjaan kita, awas. Kita termasuk golongan orang yang tidak dikasih harta tapi gak dikasih ilmu. Jadi kita gak tahu bahwa kita wajib zakat. Hati-hati. Nah, sedangkan yang digambarkan di sini udah dia gak tahu harus keluarin zakat. Saudara juga gak mau pelit. Nyambungin silaturahim dengan saudaranya juga enggak. Nah, yang kayak begini seburuk-buruk pemilik dunia. Alhamdulillah ini. Sedangkan yang keempat pengikutnya. Siapa pengikutnya? Wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Harta gak punya, ilmu juga gak punya. Hartanya miskin, ilmunya juga miskin. Tapi dia ya punya azab. Bagaimana azabnya? Law anna limanan la amiltu fihi bi'amali fulani. Kalau saya dikasih harta yang banyak, saya juga bisa kayak dia tadi itu. Koyak-koyak, gak ngeluarin zakat, gak nyambung silaturahim, maksiat terus, dugem terus, judi terus, mabok terus. Saya juga kalau punya duit banyak bisa kayak begitu. Cita-citanya kayak begitu. Maka meskipun dia tidak mengerjakannya karena ketiadaan harta, tapi kata Rasulullah bahwa ini dia ditentukan oleh niatnya fawizruhu masawa. Golongan yang ketiga dan keempat itu dalam pandangan Allah dosanya sama. Rugi apa enggak? Rugi. Nah, maka para jamaah sekalian hati-hati. Ya, hati-hati. Sebab dunia ini pemiliknya cuma 4 golongan itu. Gak ada golongan yang 5. Kalau gak golongan yang keempat, yang ketiga. Kalau gak yang ketiga, yang kedua. Kalau gak yang kedua, golongan yang maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk penghuni golongan pertama dan kedua. Amin ya rabbal alamin. Dan itu adalah kita malam mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan taklim pada malam hari ini. Kalau saya ambil kesimpulan, balik lagi, dunia ini akan diberikan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama itu golongan manusia yang diberi ilmu dan juga diberi harta. Ini termasuk golongan yang paling baik di antara semuanya. Yang kedua itu golongan manusia yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, tapi dengan ilmu itu diberi harta
harta, diberi ilmu, tidak diberi harta. Dan yang ketiga yaitu diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Dan yang keempat, golongan yang paling jelek yaitu golongan yang tidak diberi ilmu dan juga tidak diberi harta. Ya, begitu kurang lebih uraiannya para jemaah sekalian. Ya, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang seputar materi yang tadi kita bahas. Dipersilakan. Ya, silakan. Mas Pak, tolong. Ya, Bapak Yono. Ya. Ada satu kawan saya mengajak mengatakan bahwa ada perguruan tinggi dari ilmu. Nanti itu kemudian kedua, boleh katakan tadi ketika ini sudah terkomunikasi di dalam jiwa, kita akan memberikan sikap dan apa yang kita lakukan. Kemudian koordinasi apa yang ada baik, ini ada pertanyaan yang bagus. Ada maklumat yang mengatakan al-adabu qabla al-ilmi. Ya, al-adabu qabla ilmi. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu. Maksudnya apa? Belajar adab dulu sebelum belajar yang lain. Dari mana kok bisa dikatakan begitu? Ulama kita dulu, para jemaah sekalian, itu ketika berguru kepada gurunya, itu beliau mempelajari adabnya dulu, belajar adab, belajar etika dulu dengan gurunya. Bagaimana cara gurunya berbicara, bagaimana cara gurunya minum, bagaimana cara guru, semua dipelajari. Sampai ada yang mengatakan, aku belajar dari guruku, belajar tentang adab 13 tahun, sedangkan belajar ilmunya hanya 10 tahun. Artinya lebih banyak belajar adabnya daripada belajar ilmu. Yang kedua, adab itu pergerakan jawari, lisan kita ngomongnya bagus apa enggak, adab tuh. Gerakan kita, sikap kita, ya. Atau kalau orang sekarang nyebutnya body language. Body language kita itu tuh adab. Nah, itu buah dari ilmu, buah daripada ilmu. Maka kalau orang katanya ilmunya banyak, kitabnya berjejer, tapi ngomongnya kotor, kepada orang nggak ada ihtiramnya, sombong, dia doang yang pintar, yang lain nggak ada yang pintar. Nah, ini ciri ilmunya nggak manfaat. Buat apa punya banyak ilmu kalau nggak manfaat? Nggak manfaat. Kenapa sih kalau memang punya ilmu nggak manfaat? Pak, ilmu ini juga akan dihisab di yaumil akhir. Akan dihisab. Ini ilmu yang kamu pelajari, kamu pakai apa aja? Kalau nggak dipakai, maka ilmu itu akan menuntut pemiliknya. Hati-hati. Ya. Maka itu kenapa kemudian tadi saya katakan yang
yang namanya ilmu itu terserap dalam tubuh kita. Masuk kotak kecil, terus kotak besar, turun ke hati, jadi suluk itu ilmu. Ya, nah maka nggak bisa dikatakan seorang itu alim manakala adab atau etikanya tidak ada. Gitu. Ya. Seperti itu penjelasan. Ya, terima kasih. Ya, ibu atau orang baca barangkali ada yang mau dipertanyakan. Kalau nggak ada, saya mau bertanya ke Ustaz. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan seputar tadi apa orang yang sudah mempunyai syarat untuk mengeluarkan zakat harta, gitu ya. Saya pernah dengar dari satu ustaz tadi, katanya begini, harta itu wajib disakatkan apabila harta itu sudah mempunyai waktu dalam setahun dan juga dalam keadaan ini apa cara bahasa itu bersihnya taruhlah 100 juta dalam setahun itu 100 juta itu istilahnya keuntungan bersih itu baru diwajibkan zakat. Sedangkan apabila kita punya uang 100 juta tapi kita punya tiap bulan cicilan rumah, cicilan motor dan sebagainya, sehingga nasabnya itu disuruh kurang dari apa yang diwajibkan zakat, itu katanya tidak masuk zakat. Menurut Pak Ustaz, baiknya gimana? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, benar bahwasanya jadi omset kita itu modal dan keuntungan, bukan keuntungan bersifat, keuntungan kotor. Keuntungan kotor. Jadi modal dan keuntungan itu dihitung semuanya, bukan cuma keuntungannya doang. Baru dikurangi utang, dikurangi cicilan rumah, cicilan mobil, gitu ya, kendaraan. Nah itu baru sisanya apakah masih sampai nisab? Kalau masih sampai keluarkan zakatnya, kalau enggak. Terus bagaimana ada kewajiban haul namanya? Ya, kalau bahasa Sundanya itu tepung tahun. Ini untuk zakat tijarah. Ya, untuk zakat perdagangan. Ya, nah kalau pertanian kan keharusan tahun. Kapan dia panen, saat itu juga dia keluarkan zakatnya. Maka zakat penghasilan itu dinisbatkan kepada pertanian, bukan kepada tijarah. Ya, sebab kita tidak berdagang, kita bekerja, dan keuntungannya kita terima tiap bulan. Sama dengan orang yang mengolah sawah 2 bulan, 3 bulan dia panen, begitu panen 500 kilo lebih, keluarkan zakatnya saat ini juga, saat panen itu. Maka kalau orang yang bekerja, yang keluar zakatnya saat gajinya. Begitu gajian dapat 5 juta, udah 5% dari 5 juta berapa? Keluarin. Ya. Itu seperti itu ya. Pak Haji tadi ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya lagi silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pernah belajar lagi. Tidak pernah. Jadi setiap yang kita dapat seperti 2,5%. Jadi saya bilang 5%. Yang saya dapat 2,5%. Ya. Itu kita dapat. Berapapun besarnya. Yang ditanyakan untuk gaji saya ketika saya namanya dari prosedur itu sudah dipotong sama
bajis barang jangan diperlukan. Kadang saya ingat dan keluarkan lagi dan kembali, kadang lupa bagaimana. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia itu memang ada kekhususan. Kekhususannya bagaimana? Tidak semua lembaga berhak memotong zakat kita. Yang berhak mengambil zakat dari kita itu hanya lembaga-lembaga yang legal. Kata pemerintah boleh kok. Kalau PNS ini ada salurannya ke Basnas atau ke Basis mana, itu sudah selesai. Kalau dia menghitung 5%, 5%. Kalau dia menghitung 25%, berarti kita tanggung jawab dengan 25%. Ya, jadi kita nggak berpusing kalau dari potong kayak begitu. Cuma para jamaah sekalian, kalau saya lebih berpegang kepada bahwa patokan zakat itu ada dua. Ada perdagangan, zakat perdagangan, ada zakat pertanian. Nah, kalau kita menerima gaji itu mau dinisbatkan kemana? Kalau mau 2,5%, nisbatnya harus ke perdagangan. Berarti tunggu awal tuh 1 tahun. Tapi ini nggak dikeluarin tiap bulan. Kalau dikeluarin tiap bulan, kiasnya harus ke pertanian. Sementara kalau zakat pertanian nggak ada yang 2,5%. Adanya hanya 5-10%, tergantung pengairannya. Kalau pengairannya dan irigasi 5%. Kalau sawahnya itu ada hujan 10%. Beda. Berarti sudah cukup dong. Kenapa? Berarti sudah cukup kan pemerintah potong bajis. Cukup. Maka itu tadi saya jawab di awal. Jadi kalau PNS ASN itu ada lembaganya yang memang sudah ditunjuk untuk memotong zakat dari penghasilan kita setiap bulan. Jadi mau berapa besarnya silakan kita tanggung jawab. Kita kan nggak tahu. Terima udah dalam keadaan bersih. Jadi ya Pak ya. Gitu. Jadi insya Allah aman. Ya, sudah. Ibu-ibu ada yang bertanya nih? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Silakan Pak. Kalau siapa ada yang mau tanya lagi? Ada yang itu mic-nya dong. Oh, mic-nya tolong. Ya, ini. Remaja kita mau bertanya.
Bayangkan. Ternyata di masa sahabat juga anak-anak muda itu memang kayak begitu. Dari mana kita tahu kayak begitunya? Rasulullah pernah ditanya oleh seorang anak muda, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya berzina. Dia mau masuk Islam, tapi dia syaratnya jangan dilarang kalau mau berzina. Bayangkan. Jangan dilihat itunya, jangan dilihat redaksi pertanyaannya, tapi yang kita lihat adalah esensi dari terjadinya dialog itu. Maka ketika anak muda minta kayak begitu, itu menggambarkan bahwa kondisi pancaroba yang dialami oleh setiap anak muda itu memang sudah dari dulu kayak begitu. Tantangannya adalah maksiat. Gitu. Satu. Kemudian ada lagi Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh anak muda juga, wahai Amirul Mukminin, ini saya ini gimana ya? Kadang saya ibadah, tapi keluar dari masjid saya maksiat lagi. Terus saya ibadah lagi, maksiat lagi, ini gimana? Kata Sayyidina Ali, banyak-banyaklah istighfar. Ketemu lagi dia nanya lagi, wahai Ali, saya masih suka maksiat, tapi kalau saya ingat saya istighfar. Saya lupa lagi maksiat lagi. Kalau saya ingat saya istighfar lagi, ini gimana? Sama kan? Ini menunjukkan kalau kita lihat konteks, ya, dari dialog itu pada saat itu artinya memang anak muda dari dulu memang kayak begitu. Ya, nah, alhamdulillah tadi banyak ikut ngaji apa? Nah, lalu apa kata Sayyidina Ali? Apa kata Rasulullah? Nah, ini penting. Jawaban Rasulullah dan jawaban Ali bin Abi Thalib ini penting. Ini menunjukkan sesuatu yang harus dipelajari oleh guru, oleh ustaz. Kata Rasulullah, anak muda tadi yang minta dibolehin berzina, Rasulullah bilang, jangan, kok boleh? Enggak. Kata Rasulullah, oh silakan, boleh, boleh. Tapi saya mau tanya dulu. Kata Rasulullah, kamu punya ibu? Punya. Kalau ibu kamu dizinai oleh orang lain, kamu suka nggak? Enggak. Kamu punya bibi? Punya. Kalau bibimu dizinai oleh orang lain, suka nggak? Enggak. Terus ditanya tuh perempuan-perempuan yang terkait dengan dirinya, sampai akhirnya, ya udah ya Rasulullah, saya nggak mau sih. Ya, itu artinya apa? Wawasan ustaz atau yang membimbingnya itu penting. Sama dengan jawaban Ali bin Abi Thalib begitu. Ini bagaimana wahai Ali kalau saya ingat istighfar lupa maksiat lagi? Gitu. Menurut saya harus gimana? Istighfar lagi kata Sayyidina Ali. Lalu nanti kalau saya maksiat lagi, ya istighfar lagi. Terus kalau maksiat lagi, istighfar lagi. Baru kemudian terakhir, sampai kapan saya harus istighfar? Sampai setan jenguk menggodamu karena engkau banyak istighfar. Kita memahami gimana? Seorang mursyid, seorang pembimbing, seorang ustaz itu memang dituntut keluasan, kelapangan dada luar biasa. Gitu. Kalaupun ada orang yang masih maksiat, selama dia datang ke masjid, dia masih mau ibadah. Kayak kita ngaji orang dari awal datang, ini udah jam 9:30 dia baru datang. Kan kalau orang biasa mikirnya, doa, kan gitu ya. Tapi kalau ustaz mikirnya
datang terlambat, masya Allah itu juga alhamdulillah dia mau hadir, mau datang gitu. Mungkin dia terhambat macet, mungkin pulang kerjanya disuruh dulu, mungkin sampai rumah disuruh sama emaknya dulu, apa dulu gitu. Maka begitu datang terlambat, ustaznya nyambut nah, kalau temennya kan gitu ya. Nah itu makanya jadi seperti itu. Anak muda memang dari dulunya kayak begitu. Lalu bagaimana supaya istiqomah hadir di majelis? Halo? Anda jalan dari rumah kemari mau hadir di majelis ilmu, jalan kaki satu ngangkat diangkat satu derajat oleh Allah, kaki satu menjejak satu dosa dihapus oleh Allah, angkat derajat hapus dosa, angkat derajat hapus dosa, terus begitu. Kalau naik motor putarkan rodanya itu, tetesan bensinnya itu, listrik yang keluar dari akinya itu. Masa yang modal enggak sama aja kan beda. Nggak usah khawatir gitu. Jadi jangan dikira malaikat bodoh, pintar malaikat ya gitu. Nah maka ada sunnah kalau berangkat lewat gang ini pulangnya lewat gang sebelah, supaya apa? Memperbanyak langkah. Tuh. Yang kedua, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Ada remaja berangkat dari rumah sampai di sini, sebelum pulang ke rumah lagi hukumnya jihad fi sabilillah. Meninggal ada di sini syahid. Pulang wasnaja ayo mampu peletakan mati syahid. Coba mana ada apa yang kayak begitu? Pergi ke kafe, ada nggak bahan? Kayak gitu ya. Nongkrong. Hanya di majelis ilmu saja yang pahamnya itu luar biasa. Nah itulah, ingat tuh ke situ. Setiap kali malas, ingat ke situ. Biar termotivasi. Istiqomah itu tidak stabil. Istiqomah itu harus diupayakan. Gitu ya, cukup. Ya, silakan Pak Ustaz ditutup dengan doa. Allah dia yang berkeinginan dan saleh kepada Allah dan Nabi Al-Fatihah. So